Bahkan ada satu pulau itu yang namanya di sana Pulau Komodo itu yang didiami oleh suku Atamodo. Di sana juga terjadi eksploitasi gitu. Bagaimana Dan itu yang kemudian salah satu pemicu muncul konflik. gerakan Aceh Merdeka pada saat itu. Tapi mudah-mudahan di sana tidak muncul konflik ya, mudah-mudahan ya. Tapi secara personal, secara empirik, Bang Adi sampaikan banyak benarnya gitu. Karena yang saya temui di istilah kayak kawasan di daerah-daerah timur sana gitu, NTT dan Sulawesi, Maluku segala macam, mereka justru Bagaimana peluang kesejahteraan masyarakat Indonesia ke depan? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Semuanya. Saat ini kan sedang suasana Ramadan ini di Aceh, Bang Yusuf saat ini berada di sedang suasana Ramadan. Selama ekspedisi itu Bang Yusuf kira-kira pernah menemukan Ramadan di mana gitu? ya, yang pertama itu di Ramadan Idul Adha itu di Sumba. Ketika akhir tahun ya 2022 Ya, itu hari raya ya, hari raya. Idul Adha. Ini Ramadan yang sebelum Idul Fitri. Oh, Ramadan itu justru sudah kembali ke Bekasi, sudah di Jabodetabek ya. Jadi tidak ada suasana yang spesial waktu itu. Oh. Ya. Dibandingkan dengan Bang Yusuf saat ini di Aceh bagaimana mungkin suasana di Bekasi atau di Jakarta dengan selama di sini? Selama di sini ya saya lihat lebih seru ya gitu, kalau lebih hingar-bingarnya lebih dapat gitu. Suasana buka bersama juga lebih intim, lebih enak gitu, lebih syahdu lah gitu. Kemarin nyobain di Masjid Raya soalnya. Oh, Masjid Raya Baitur Rahman. Buka bareng gitu. Iya, iya. Seru. Kira-kira Bang Yusuf, selama keliling itu, Bang Yusuf bisa nggak sedikit memaparkan tentang isu apa yang dipotret dan mungkin kelihatan ketimpangan pembangunan maupun beberapa hal lain yang sangat menarik untuk divisualkan, untuk divideokan, sehingga jadi pembelajaran ya mungkin bagi generasi muda ya, generasi muda ke depan, generasi milenial, generasi Z ke depan untuk melihat atau berpikir bagaimana Indonesia yang sesungguhnya selama Bang Yusuf. Bisa nggak diceritakan sedikit mungkin? Baik, jadi isu pertama yang kami coba visualkan atau coba kita gambarkan awal itu sebenarnya justru isu yang paling umum dulu, dari isu pangan, isu bagaimana kita melihat kondisi pertanian kita, bagaimana kita melihat kondisi nelayan dan perikanan kita, kemaritiman gitu. Bahwa kalau kita melihat sekarang anak muda itu justru jarang tahu bagaimana sebenarnya padi ini berasal, beras yang kita makan sehari ini kita hasilkan gitu, kita coba produksi gitu. Nah, saya sendiri sebagai perspektif anak muda waktu itu, kenapa ya harus ngeliput petani gitu kan gitu. Nah, terus kemudian nelayan juga, bagaimana susahnya kita melihat nelayan itu melaut, apa aja isu-isu yang ada di sana gitu. Kami mengambil sampelnya memang di Jawa, karena dimulai awal start perjalanan ini dari Wonosobo, kemudian ke Jogja. Nah, selama hampir 2 bulan itu kami ngulik terus soal pertanian, soal isu perikanan, nelayan gitu. Nah, kami coba memandangnya dari sisi pendapatan, segi ekonomi mereka. Apakah mereka sudah tergolong makmur, sejahtera, atau masih banyak banget petani dan nelayan yang bahkan nggak bisa menikmati ikannya atau hasil padi berasnya yang bagus gitu. Nah, itu kan juga terbukti sekarang gitu, bahwa gimana beras itu harganya juga harga jam sangat kian lambung, Pak. Iya, gitu kan. Nah, itu 2 tahun yang sudah kita sebelumnya kita filmkan di sana, sekarang justru terbukti gitu, bahwa petani juga makin susah menjual gabahnya, makin harganya juga makin rendah gitu kalau bisa dibilang gitu kan. Karena ya yang untung kalau kita lihat waktu itu justru tengkulaknya, justru bukan petaninya itu sendiri gitu. Nah, kami mencoba berefleksi dari situ. Kemudian setelah dari situ kami juga ada mengulik soal isu pariwisata, kemudian isu bagaimana anak muda tidak bisa memiliki tanah di kota, di urban, harga tanah kian melambung, NJOP, pajak bangunan dan segala macam. Dari situ beralih lagi dari pariwisata, kita coba melihat ke sisi energi. Kita coba melihat mengulik dari sisi energi geothermal, bagaimana coba transisi energi itu dilakukan, siapa saja yang disakiti, siapa saja yang untung dan buntung di sana gitu. Termasuk tambang mungkin ya? Ya, tambang juga termasuk. Tambang ya. Iya. Jadi banyak sekali, kalau kita petakan bisa mungkin sekitar 11 atau 12-an isu yang ada di Indonesia gitu. Ya, itu penggarapannya untuk jadi film itu berapa film sudah dihasilkan? Sekarang sampai sekarang 11 film dokumenter panjang. Ya.
Itu targetnya bisa berapa film itu? Banyak sekali filenya. Yang kami kumpulkan sejak sekarang sampai pulang itu 18 terabyte video Luar filenya. biasa banyak. Iya. Termasuk foto-foto juga ya. Kalau foto sekitar hampir 10.000 frame foto. 9.000 sampai 10.000 frame foto. Itu bisa digarap 2-3 tahun enggak habis itu ya untuk jadi video ya. Karena kan dokumen itu kan bisa disimpan untuk bertahun-tahun, mungkin nanti ada perjalanan lagi kan bisa disandingkan lagi seperti itu. Betul, kita mengadakan komparasi ya. Bisa. Ini Bang Yusuf Gen Z atau Gen Saya milenial. Gen milenial yang sudah pernah keliling Indonesia. Ini luar biasa. Semangatnya mudah-mudahan rekan Sako TV nanti bisa meniru langkah anak-anak muda untuk bisa keliling Indonesia untuk melihat keindahan dan memotret berbagai ketimpangan dan kondisi sosial budaya yang ada di seluruh Indonesia. Kalau misalnya bicara ketimpangan pembangunan dan mungkin kita lihat ada banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat sangat Jakarta sentris ya atau Jawa sentris ya. Itu sepanjang perjalanan Bang Yusuf, bagaimana Bang Yusuf melihat hal itu mungkin dari soal kebijakan atau kondisi sosial budaya masyarakat, kondisi pembangunan di masyarakat, kondisi pendidikan yang juga kita tahu sangat sangat timpang ya antara Jawa, kampus-kampus di Jawa misalnya atau sekolah-sekolah di Jawa dengan sekolah-sekolah di pelosok gitu. Sehingga ya kita tahu anak-anak di pelosok itu ya pendidikannya jauh tertinggal ya dari segi mutu, kualitas dan sebagainya. Bagaimana Bang Yusuf melihat ini selama perjalanan mungkin di daerah-daerah terpencil? Iya, kalau untuk dari segi tema ya kami coba sebenarnya masuk dari berbagai macam lini ya gitu. Tadi sudah cerita soal pertanian, ada perikanan, terus kami coba memperbandingkan pembangunan di sana gitu. Yang mana sebenarnya kebanyakan desa-desa atau daerah-daerah di sana tuh hanya dikeruk seberapa istilahnya apa potensi yang ada di sana gitu. Misalnya dalam contohnya, misalnya di sana di daerah sana Labuan Bajo, NTT atau Flores, mereka berpotensi sekali untuk ngomongin pariwisata di sana. Ke kawasan ekonomi eksklusif, betul Labuan Bajo, terus pariwisata premium gitu. Bahkan ada satu pulau itu yang namanya di sana Pulau Komodo itu yang didiami oleh suku Atamodo. Di sana juga terjadi eksploitasi gitu. Bagaimana mereka digerakkan untuk ekowisata, tapi nyatanya yang paling diuntungkan juga jelas yang korporat ya dan yang pengen membangun wisata premium tadi di sana gitu. Padahal di sana akses air juga susah gitu. Terus mereka juga mata pencarian selalu berganti dari masa ke masa gitu. Dan sekarang juga masih ditekan karena ingin direlokasi bahkan dari Pulau Komodo itu sendiri. Itu masyarakatnya yang suku itu tadi ya? Betul, suku Atamodo. Jadi mereka dulunya awal sebelum ada Taman Nasional mereka bisa masih bercocok tanam di kawasan itu tengah, kemudian masih juga bisa berburu, berternak di sana. Setelah ada Taman Nasional mereka harus menyingkir menjadi nelayan. Mereka hanya dikasih kawasan pesisir sebagai tempat tinggal di sana. Kemudian dari situ setelah taman lautnya juga jadi Taman Nasional, mereka juga dibatasi zona mencari ikannya. Mau nggak mau pelanan mereka harus jadi tour guide atau pembuat ini cindera mata ya di Longyang di segala macam. Dipaksa orang-orang petani atau nelayan dipaksa untuk menjadi tour guide. Tour guide betul. Dan itu terus terjadi gitu. Padahal barang-barang yang mereka konsumsi, air segala macam didatangkan dari Labuan Bajo, datangkan dari Pulau Jawa. Penerimaan masyarakat di sana seperti apa? Menerima atau kalau ada tantangan? Pariwisata sejauh ini ya memang mau nggak mau harus diterima ya, karena salah satu yang bisa mereka lakukan hanya sementara ini yang paling bonafit hanya itu. Gitu. Ya dan sekarang untuk mencoba win-win solusinya mereka coba membuat istilahnya trip atau ekowisata yang berbasis lokal. Jadi mereka bisa nginep di rumah warga, mereka bisa makan bareng, ambil ikan bareng dan diajak touring untuk keliling Pulau Komodo ya. Gitu. Kalau dari konsep Bang Yusuf, kalau dari konsep kacamata anak muda Indonesia sendiri ya, Bang Yusuf ini termasuk anak muda. Kalau saya kan udah Gen X ya, saya Gen X. Gen X. Dari kacamata anak muda sendiri, milenial ataupun Gen Z yang tidak terlalu jauh rentang umurnya ini, bagaimana peluang
kesejahteraan masyarakat Indonesia ke depan. Kalau melihat dengan banyak sekali fenomena yang terjadi, baik itu fenomena politik, demokrasi, sosial, budaya, pendidikan, ya pariwisata mungkin, pertanian, dan lain sebagainya di ini sekarang, dan soal kebijakan yang kita bicarakan tadi sangat Jawa sentris. Orang-orang hanya berpikir di Senayan dan berpikir di istana tentang bagaimana melihat Jawa, tetapi tidak turun ke daerah untuk melihat bagaimana keadaan di daerah. Bagaimana Pak Yusuf, kacamata anak muda? Iya, sebenarnya yang kami temui selama perjalanan hampir 400 hari lebih itu harapan anak muda ke depan paling isu krusial itu sebenarnya soal tenaga kerja, soal lapangan pekerjaan gitu. Dari berbagai macam sektor tadi, termasuk industri ya, gitu. Industri yang kami temukan. Sekarang kan juga udah mulai berkembang AI, robotik gitu. Bagaimana mungkin nanti tenaga-tenaga kerja yang namanya katanya bonus demografi ini betul. bisa digantikan dengan teknologi gitu kan. Betul. Nah, terus kita juga sudah banyak ngomong di tenaga kerja tuh ada isu dengan TKA gitu kan. Persaingan tenaga kerja asing persaingan kerja, terus habis itu juga ada pendatang gitu kan kalau di sana. Nah, yang saya temui justru kalau anak-anak muda di sana memang yang mereka lakukan justru defensif dengan kearifan lokal yang sudah mereka ada jaga di sana gitu. Contohnya kalau di Maluku saya ke Halmahera di sana, di Desa Sagea, ada juga di Lely Life. Yang kebanyakan yang ikut industri nikel bekerja di sana tuh memang pendatang gitu. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa juga kebanyakan gitu. Yang tenaga ahli memang kebanyakan dari Jawa yang didatangkan di sana. Tapi warga-warga lokal di sana memang dapat kebagian porsinya dari ya jadi yang agak sedikit inilah ya, nggak terlalu nggak terlalu tinggi lah posisinya gitu. Mereka dapat juga posisinya gitu. Cuman harga yang dibayar tidak setimpal dengan kerusakan lingkungan yang ada di sana gitu. Iya. Dari pencemaran lingkungan, dari limbah yang dibuang ke laut, kemudian jadi kars juga, sungainya juga tercemar gitu. Nah, ketimpangan ini kayak ngerasanya itu, industri yang udah dibangun di sana, hasilnya kan semua dibawa ke Jawa. Betul. Kalau nggak diekspor, hilirisasi ya maksimal juga kebanyakan larinya ke Jakarta lagi gitu kan. Yeah. Nah, batu bara untuk melistriki Jawa, nikel untuk membuat mobil listrik di industri di Tangerang, sepeda listrik segala macam. Yeah. Jadi agak-agak miris juga ketika melihat fakta seperti itu gitu. Wah, ternyata posisi anak muda sekrusial ini gitu di kalangan kami yang usia produktif itu, usia 20, 30 sampai 35 ke atas gitu. Itu sih, Pak. Ya, itu kalau di nikel itu yang di mana tadi itu? Di Sulawesi ya? Saya ke dua tempat. Ya, saya di Halmahera Utara dan Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Nah, itu apa namanya, eksplorasi besar-besaran, eksploitasi besar-besaran terjadi di sana itu persis kalau misalnya saya lihat itu kondisi di Aceh tahun 80-an saat masih ada mobil oil, gas PT Aronet itu persis. Jadi tenaga kerja orang-orang lokal hanya pada level rendah, terus kemudian semua hasil gas itu kan dibawa kontrak dengan Jepang. Pada saat itu dibawa untuk kemakmuran Jawa, terus kemudian itu yang kemudian salah satu pemicu muncul konflik gerakan Aceh Merdeka pada saat itu. Tapi mudah-mudahan di sana tidak muncul konflik ya, mudah-mudahan. Tapi secara personal, secara empik, saya merasakan itu juga, Pak. Gitu. Jadi yang kita yang dari dulu enak-enakan hidup di Jawa, terus kemudian pendidikan enak, murah, makan juga serba ada, terus ngelihat ketimpangan di sana tuh rasanya kok jadi ngerasa bersalah ya, jadi orang Jawa gitu. Jujur, Pak. Artinya anak-anak muda di Pulau Jawa itu harus sering turun ke lapangan ya, harus sering melihat daerah-daerah lain ya. Pasti, wajib harusnya. Wajib. Iya, karena orang tua zaman dulu tuh di saya, terutama generasi saya tuh, udahlah kerja itu nggak usah jauh-jauh gitu. Yeah, udah enak aja di Jawa gitu, ngapain ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi dan segala macam, Papua, Maluku gitu. Tapi karena kita nggak bisa mengartikan itu sebagai membuka sudut pandang, justru salah gitu menurut saya. Harusnya keluar itu bisa membuka sudut pandang kita ya, bagaimana di daerah itu ya. Iya, betul. Yang ditemukan misalnya, Bang Yusuf tentu banyak mewawancara anak-anak muda ya di daerah itu, anak-anak milenial daerah, mungkin ya juga anak-anak kecil yang bakal jadi generasi selanjutnya ya memimpin bangsa. Itu apa yang menjadi keresahan mereka selain tentunya soal pekerjaan itu tadi, akses pekerjaan yang sangat susah.
apa yang menjadi keresahan lain dari mereka? Apakah mereka berpikir tentang Indonesia misalnya secara nation, secara kewarganegaraan? Karena kalau di kota-kota besar saya lihat konsep warga negara nation bagi anak-anak muda itu tidak peduli lagi. Mereka seakan-akan ya tidak punya warga negara. Mereka berakses misalnya mudah kemana saja mengakses berbagai pekerjaan misalnya lewat internet misalnya. Akses berbagai kesempatan jadi YouTuber, jadi apa kayak TikToker dan lain sebagainya dengan mengakses dunia teknologi yang begitu luas di belahan dunia ini kan. Artinya kalau di daerah itu seperti apa? Itu kan pasti timpang dengan di daerah yang penguasaan teknologi anak-anak di daerah itu tidak secanggih dengan anak-anak di kota. Dari yang baru saya temui dan harapan-harapan mereka itu. Ya, betul. Tadi yang Bang Adi sampaikan banyak benarnya gitu. Karena yang saya temui di istilah kayak kawasan di daerah-daerah timur sana gitu, NTT dan Sulawesi, Maluku segala macam, mereka justru disibukkan, nggak sempat mikirin soal nasionalisme, soal tadi pekerjaan digitalisasi atau segala macam, karena mereka disibukkan dengan urusan perut gitu, dengan pemenuhan kebutuhan dasar gitu. Untuk masalah makan, akses air yang bersih aja susah bang gitu. Jadi kan nggak adil aja gitu. Kita udah hampir 80 tahun merdeka itu, teman-teman di sana masih susah banget untuk cari pangan yang bagus gitu, sekedar gizi yang bagus gitu ya. Untuk akses kesehatan juga timpang gitu, fasilitas gitu. Iya. Kesehatan jelas lah. Itu jelas banget terasa gitu kesehatan itu. Saya sendiri juga sempat sakit di sana gitu. Ya untungnya di sana baik ya, di puskesmas lagi ya sana. Ya boleh lah gitu. Istilahnya jauh-jauh dari sana dilayani dengan baik sekali gitu saya, alhamdulillah gitu. Nah cuman yang tadi saya sebutkan, dengan mengurusi yang bagian-bagian level bawah aja mereka sudah sibuk, sudah pusing. Bagaimana mereka memikirkan mimpi ke depan untuk Indonesia gitu? Nggak akan ada sempat waktu gitu. Mereka defensif dengan daerah mereka sendiri. Mereka mencoba banyak gerakan, membuat kolektif, membuat aktivitas-aktivitas yang istilahnya bisa menjaga alam mereka tetap bagus sampai anak cucu gitu. Jadi mereka yang tadinya bergantung dari alam, sekarang mereka nggak bisa lagi gitu. Karena banyaknya investor dan industri tadi yang masuk ke daerah-daerah luar sana gitu. Iya. Otomatis mereka yang kalau nggak mau jadi pekerja tersingkir ya. Betul sekali. Mereka harus catch up dengan mengejar ketertinggalan itu dengan sementara pengetahuan penguasaan ilmu dan teknologi dan pengetahuan mereka sangat minim karena persoalan pendidikan itu tadi yang tidak merata bisa jadi ya. Yusuf ya. Iya, karena dari dulu mereka juga bergantung sama alam hidupnya. Iya. Itu. Oke Bang Yusuf, ini ada sedikit yang agak menggelitik ya pertanyaannya. Sepanjang Bang Yusuf jalan itu dari ya mungkin juga di Aceh ya. Di Aceh itu bulan berapa itu? Saya sampai Aceh tuh Juni 2023. Sudah dari dari 4 tim itu berarti semuanya ya ikut keliling Indonesia, hanya beda-beda wilayah saja atau ada provinsi yang tertinggal? Hanya provinsi yang keempat dari kami dipisah. Oh, ada provinsi yang dipisah. Ya. Jadi Oke, di sepanjang jalur yang Bang Yusuf jalani itu ada nggak menemukan misalnya satu di sekian banyak wilayah di Indonesia yang singgahi, satu wilayah misalnya atau satu tempat yang misalnya kita lihat mempunyai laki-laki dan perempuan yang sangat menarik misalnya dari segi ini ya, dari segi istilahnya penampilan, dari segi pola pikir, kemudian tutur kata, mungkin kesopanan ya, mereka mungkin perfect. Ada nggak misalnya satu, atau memang ya semua wilayah di Indonesia itu rata-rata. Misalnya gini, kita pergi ke Rusia atau ke Kazakhstan misalnya, walaupun saya belum pernah ke sana, tapi hanya lihat di TV kan. Setidaknya di sana itu kalau misalnya berjalan 10 orang pria atau 10 orang wanita misalnya, itu ketika berjalan itu rata 8 orang di antaranya itu menarik. 2 orang mungkin yang agak kurang menarik. Begitu juga misalnya dari ceweknya atau cowok. Kalau misalnya di Indonesia ada nggak daerah-daerah yang kita coba ngomong dari ini ya, segi pola pemikiran aja dulu ya, mindset itu mereka diskusi. Kalau saya melihat di NTT tuh menarik sekali dari pola pikir mereka gitu, terus kemudian bagaimana mereka memandang ke Indonesia tadi gitu sebagai kawasan yang dibilangnya tertinggal. NTT itu termasuk salah satu 5 besar di bawah provinsi yang tingkat kemiskinan paling tinggi
bisa dibilang gitu. Iya, Nah, tapi mereka tetap terus akan mengejar ketertinggalan itu gitu. Mereka nggak mau kalah dengan sebutan tadi gitu. Mereka diskursusnya jalan, aktivismenya juga jalan, mereka bikin banyak gerakan di sana juga, dan mereka menurut saya juga tidak tertuju terus tuh, fokusnya pada pusat. Mereka bagusnya tuh membenahi lokalnya dulu. Saya lihat itu di teman-teman di sana, di Pariwisata Labuan Bajo, di Waisano, di Berarti Pocoleo. pola pikir mereka yang sangat menarik. Iya, gitu ya. menurut saya, itu Iya. terbayang gitu kan. Nah, tapi ini juga nggak di NTT doang ya gitu. Iya, Saya juga nemu di itu Sulawesi, teman-teman juga oke dengan gerakannya. Maluku juga termasuk, gitu. Ternate, di Halmahera. Gitu. Kalau di Kalimantan, saya senang sekali karena masyarakat adatnya yang justru banyak membangun gagasan dan kolektif seperti itu untuk berjuang. Gitu. Nah, ini jenis people yang kita sebut. Nah, tadi sudah di situ. Nah, kalau untuk masalah look gitu atau tampang, Iya, tampang. saya melihat ada tiga. Ini perkara Iya, ini apa namanya, setidaknya Bang Yusuf, ini jadi bahan bagi kawan-kawan muda lainnya. Nah, kawan-kawan muda dan milenial. Oh, ini pernah dengar misalnya Sago TV, Bang Yusuf pernah bilang di daerah ini soal tampang, soal look ya. Mereka mungkin bisa hijrah ke sana coba cari. Jadi soal pembauran ini, soal pembauran ke di mana Bang Yusuf? Manado atau mana? Ya, kalau coba menyebut suku aja ya, karena kebetulan banget saya nggak sampai ke Manado, nggak sampai ke Gorontalo juga, Papua juga belum waktu itu, belum kesempatan. Saya melihat Bugis, Aceh dan Padang, 3 itu yang Kalimantan juga termasuk Dayak itu, 4 besar. Mungkin yang terakhir baru Sunda mungkin. Ya, jadi pertama bisa Makassar atau Dayak itu tadi, terus kemudian Aceh, Padang, dan terakhir baru Sunda. Aceh masuk ya? Masuk. Ini bukan gara-gara tahu isu di sini ya? bukan. Masuk ya. Saya melihat mau cewek atau cowoknya gitu ya. Itu dua-duanya. Ya bukan hanya soal tampang ya, tapi juga soal pergaulan, menarik, ramah, misalnya ramah. Karena kecantikan yang bukan hanya dari luar, tapi juga mungkin dari dalam gitu ya. Inner beauty ya. Ya, inner beauty. Bang Yusuf itu kelilingnya naik mobil atau naik motor atau naik apa? Naik Honda, Pak. Oh naik motor ya. Kalau di sini sebutnya Kalau Honda. di sini Honda ya. Naik kereta. Naik kereta. Kalau kereta di Medan di sini disebut juga kereta ya. Oke, naik motor. Itu kira-kira motornya itu berganti, misalnya satu daerah misalnya diganti dengan motor lain, motor kawan-kawan atau dibeli di sana, atau memang motor yang itu saja sepanjang? Nggak ada. Kami berempat motor itu terus. Oh, motor itu terus. Iya. Itu berapa kali bocor ban kira-kira, bisa nggak? Iya, kalau dihitung Diceritain mungkin kendala ya, berapa kali bocor ban, dan terus kemudian mungkin ya harus mendorong atau apa untuk mencari tempel ban itu misalnya di daerah-daerah terpencil. Bisa ada pengalaman yang paling berkesan bagi Pak Yusuf? kalau ban itu karena kami sedia serep ya. Biasanya kita punya ban dalam juga, terus kadang juga nggak jauh-jauh. Itu tambal jarang sih. Paling ya ganti ban, paling cepat, paling sering ganti ban. Langsung itu mungkin puluhan. Praktis ya, ganti sendiri terus ya. Betul, bisa ganti sendiri, kadang juga terdekat, bisa juga dibantu juga bisa. Itu puluhan kali ganti lah. Atau kalau belasan sih enggak ya, mungkin 20-an adalah. 20-an ganti. Dari Jawa terus. Pak Yusuf tandem dengan siapa ya? Saya lebih sering dengan Pak Farid Gaban. Oh, dengan Farid ya. Kalau Mas Dandi dengan Benaya. Itu berarti sama ya, kalau misalnya ganti ban di daerah yang sama, mungkin ya bocornya di daerah lain mungkin sama ya, waktu jedanya mungkin sama ya, puluhan kali, mungkin Bang Farid juga puluhan kali ya. Mungkin lebih dikit mungkin kali ya. Mungkin lebih sedikit. Karena tergantung beban juga. Oh iya, saya. beban yang kita bawa. Iya betul, karena saya dan Benaya kan lumayan lebih banyak ya. Kalau Dandi bebannya kayaknya lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Sering Paling berat kayaknya. Iya. Jadi itu sama kami juga menamai 4 motor itu karena saking dekatnya gitu kan, kami anggap sebagai teman gitu kan. Iya, ada nama masing-masing gitu. Iya. 4 motor, Amurang, Amuntai, Adonara sama Anambas gitu. Nanti motor yang Mbak Yusuf Saya Amurang namanya. Amuntai. Amuntai apa artinya? Amuntai itu di daerah di Kalimantan Selatan sana. Yang terkenal dengan kerbau rawanya. Oh iya. Daerah ya, nama daerah. Ya? Nama daerah, semua nama daerah ya. Nama pulau, nama daerah. Sepanjang keliling naik motor itu, kira-kira kalau melihat misalnya ya kondisi, kalau naik motor otomatis yang paling kita perhatikan adalah jalan. Kalau kondisi jalan itu, wilayah yang paling rusak itu di mana sih sebenarnya? Yang paling sering bocor ban itu aja kan masih jadi apa, masih sekedar kalau masih ingat sih. Kalau
Nah ini mungkin bisa berterima kasih juga ya. Nah ini baru poin plusnya pemerintah Indonesia nih. Alhamdulillah kalau bisa dibilang jalan rayanya, jalan lintas provinsinya cenderung lebih bagus lah. Tahun-tahun sekarang tuh lebih mulus gitu bisa dibilang. Mau dari NTT, terus kita keluar dari pelabuhan sampai ke kota-kota besar, daerah-daerah urbannya itu bisa dibilang memang masih sudah terbilang bagus lah gitu. Tapi untuk daerah-daerahnya, pelosoknya, nah itu baru kerasa lah di daerah NTT, Sumba itu juga masih cukup banyak lah yang kurang bagus aksesnya gitu. Nah kalau biasanya daerah situ jalannya bagus, otomatis indikasinya biasanya ada antara industri, ada perusahaan, sawit, ekstraksi dan segala macam. Nah, berarti ada tandanya ya. Kalau daerah pelosok itu bagus jalannya, itu ada apa-apanya. Pasti ada industrinya atau ada kebun sawitnya atau ada apa ya yang memicu supaya jalan itu bagus ya. Ya betul. Nah, kebanyakan kalau nggak salah ya saya temui seperti itu. Meskipun di daerah pariwisata juga sama. Gitu. Oh ini aksesnya bagus, padahal pelosok desa masuknya. Nah itu berarti ada akses wisata. Udah mulai wisatanya lebih di blow up lagi. Mau itu desa wisata, mau itu kawasan eksklusif gitu ya, KEK. Itu sih tandanya. Kalau yang tidak ada potensi apa-apa, jalannya rusak ya. Itu ada ketimpangan berarti di situ ya. Masih tebang pilih tanah masih di situ. Nah, ini menarik kalau masuk ke Aceh itu dari Tamiang waktu itu, Binjai masuk itu dari Binjai sampai ke Tamiang tuh jalannya banyak ground jalannya, banyak musuh-musuh truk-truk sawit gitu. Tapi selepas dari Tamiang mau ke Langsa itu wah mulus sekali, asik banget jalannya. Ya gitu. Termasuk ke pelosok. Di Aceh ke pelosok mana aja sudah? Belum sempat sih. Belum sempat. Baru ke Sabang aja. Dari Sabang terus langsung. Itu aksesnya masih jalan provinsi ya masih. Masih full provinsi sampai ke lintas timur juga provinsi. Masih di Galang. Oke, yang lain mungkin ada beberapa kendala lain yang mungkin Bang Yusuf alami sejak di dalam ekspedisi ini. Paling kira-kira? pendekatan Misal pernah sakit misalnya. Oh iya kalau si ekspedisi Indonesia Biru dulu si Uco itu pernah misalnya patah tangan atau jatuh motor dia patah tangan sehingga harus menunda ekspedisi itu penyembuhan seperti itu. Ya mungkin Mbak Yusuf pernah mengalami itu jatuh atau sakit yang hingga menunda. Karena rencananya kan targetnya setahun ini kan. Target setahun tapi selesainya sampai 400 hari lebih ya. Itu pasti ada kendala-kendala yang dialami apa kira-kira? Iya kalau sakit itu paling ya secara fisik seminggu bed rest itu sembuh gitu. Adalah itu. Terus di Maluku waktu itu sedikit kena mungkin pernafasan ya karena di sana kan ISPA gitu sering menjamur di sana. Industri terus debu dan segala macam. Nah, tapi kalau yang menjadi problem utama atau yang keduanya sebenarnya justru ini logistik. Kenapa? Logistik. Iya. Ya. Kenapa kami bisa sedikit lebih molor ya karena kami juga swadaya, kami maksudnya independen dan tidak ada sokongan dana dari manapun ya kami menjualnya di film. Kami ke kontribusi itu ke jual ke platform berbayar, online dan YouTube segala macam gitu. Jadi itu yang sedikit lebih harus ekstra kerja keras karena kami harus melogistiki 4 motor kan ya. Kalau dulu kan 2 motor. Gitu sih, Pak. Artinya di sela-sela keliling Indonesia itu ada juga pekerjaan untuk mengedit ataupun supaya bisa upload cepat mungkin ya videonya untuk yang bisa menghasilkan untuk membiayai perjalanan misalnya gitu seperti itu ya. Betul. Jadi kenapa sampai sekarang bisa saya sebut 11 film dokumenter karena kami sembari itu simultan juga. Ngejual film itu tadi. Sambil cari logistik. Ya banyak orang sih nggak tahu, dipikirnya memang ekspedisi Indonesia Baru itu dibiayai oleh korporat atau perusahaan-perusahaan lain misalnya untuk banyak yang nggak tahu dan itu perlu diketahui juga. Terima kasih juga Pak Yusuf sudah menyampaikan itu. Mungkin yang terakhir sebagai closing statement, saya ingin Bang Yusuf sedikit memberikan semangat kepada anak muda gen milenial dan gen Z di seluruh Indonesia. Ya setidaknya mereka tidak hanya melihat kota besar ya sebagai tempat untuk eksplorasi diri atau aktualisasi diri daerah, tapi juga melihat wilayah-wilayah kecil atau sering terjun ke lapangan. Saya ingin mungkin sedikit memberikan motivasi kepada mereka supaya
ke depan Indonesia di tangan mereka itu menjadi lebih merata, menjadi lebih berimbang dan menjadi lebih peduli kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Iya, sebenarnya fenomena anak muda apa istilahnya bedol desa ya, atau mungkin kembali itu justru sekarang lebih mulai ngetren Pak di kalangan urban kami itu. Jadi anak-anak muda di sana, di milenial ataupun tuh justru sekarang punya persepsi bahwa kota itu tidak selalu menjanjikan gitu. Iya. Itu yang serunya di kalangan kami itu sekarang anak-anak muda milenial itu. Mereka pengen pulang lagi ke desa, pengen beli tanah di desa, jadi petani, jadi mengembangkan apa yang ada di daerah lokal. Dirinya, ya. Betul, kapasitas dirinya, keragaman hayati apa yang bisa kita explore di sana gitu. Karena pendidikan ketahanan pangan itu juga erat dengan kaitannya dengan itu gitu, dengan diskursus kita pengen pulang lagi ke desa gitu. Nah itu secuil harapan sebenarnya yang bisa saya ceritakan di sini, yang saya sampaikan, karena saya menemukan itu juga teman-teman yang pengen mengembangkan daerahnya, tidak mau keluar jauh-jauh ke Jawa jadi jurnalis di Jawa. Saya tanya gitu, kok kamu di sini aja tumben gitu, padahal kuliahnya di kemana-mana, sempat studi banding, tapi dia nggak pernah mau ditawari kerja di Jawa atau di mana gitu. Nah ternyata mereka mengedepankan masyarakat lokal mereka sendiri gitu. Mereka membentengi mereka itu dengan daerah-daerah mereka sendiri gitu. Nah, aku nggak mau tempatku ini rusak. Karena Itu fenomena itu sudah merata di seluruh wilayah provinsi di Indonesia atau hanya beberapa? Kalau dibilang merata, nggak juga sih Pak. Itu belum semuanya. Tapi seenggaknya kesadaran itu sudah mulai timbul di kalangan anak 30-an ke atas tuh, usia 30-an. Nah itu bisa semoga mungkin ditularkan ke teman-teman adik-adiknya Gen Z yang lain gitu, atau mungkin ya tadi milenials yang lain gitu. Karena ya kita tahu juga mungkin kalau jadi beneran tuh wakil presiden kita kan dari milenials gitu. Bisa jadi. Makanya masa kok nggak ya mudah-mudahan ke depan Indonesia ini tidak hanya Jawa sentris ya, mungkin lebih merata akses pembangunan dan segala macam. Kalau tadi ngomongin milenials ya harusnya perspektifnya ke situ dong gitu. Kalau kehidupan kota sudah tidak lagi menjanjikan ya kita coba mengeksplor lagi. Kalau bisa kita bilang ya social safety net tadi kita manfaatkan itu. Apa yang bisa ada di situ ya kita kembangkan gitu. Jangan dihancurkan. Nah itu masalahnya itu. Makanya harus karena kadang-kadang ya seperti adat, budaya, hutan adat misalnya yang terjaga itu jadi potensi juga sebenarnya kan. Nah kalau yang tadi katanya pemimpin bilang waktu pengen menjabat mencoba menyuarakan tadi keresahan millennials, ya mencoba melihat juga apa yang dibutuhkan teman-teman ini ke depannya gitu. Iya. Dari soal sisi tenaga kerja, ekonomi, kemudian digitalisasi juga termasuk gitu kan. Nah masyarakat adat gitu, anak-anak muda ini juga banyak loh, jangan salah, dari kalangan adat tuh banyak sekali loh yang menyuarakan itu. Ya jadi dan nggak semua dari mereka juga pengen tempatnya dieksplor habis-habisan gitu. Itu yang seru gitu. Oke, mungkin pesan terakhir kepada anak-anak muda atau milenial, mungkin pesan dari Bang Yusuf setelah melihat seluruh Indonesia keliling, apa pesan kepada mereka? Ya kalau seluruh Indonesia ya, untuk anak muda secara umum di seluruh Indonesia. Ya kalau secara umum mencoba menggali lagi dari potensi yang ingin kita gali gitu, apa yang kita secara pribadi itu kita pengen perkuat lagi istilahnya, dari profesinya, dari karirnya, tapi juga tetap mengindahkan yang ada di sekitar gitu. Maksudku kalau memang pengen jadi bisnismen lah yang bagus gitu, yang rapi, atau yang maksudnya jangan yang terlalu timpang gitu kan ya. Dia tetap mengindahkan sisi lingkungan, tapi kalau misalnya ada yang mau jadi yang lain juga termasuk jurnalis atau termasuk profesi yang lain juga tetap mengindahkan kode-kode etik yang berlaku di profesinya masing-masing gitu. Jadi menurutku itu sih yang paling penting. Baik, terima kasih Mas Yusuf, dan terima kasih rekan Sago TV semua yang telah menonton podcast ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.